Salam. Ramai isu sertifikasi pemuka agama. Bagaimana dengan gereja Katolik? Pasca teror bom di Surabaya, kita dihadapkan pada isu sertifikasi penceramah agama, pemuka agama, atau istilah lain jenisnya. Tujuannya supaya tidak ada ajaran yang disampaikan kepada umat yang berunsur memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Isu tersebut membuat saya bertanya, apakah di agamaku ada sertifikat seperti itu? Sertifikat dalam sebuah istilah tampaknya tidak pernah saya dengar, tapi kalau merujuk pada sebuah makna, maka sertifikat di agama Katolik ada. Sertifikat yang di dalam hal ini memiliki makna proses. Maka pemimpin agama Katolik yang disebut dengan iman atau pastor atau romo atau pater atau telah mendapatkan sertifikasi sebagai pengajar, pengudus, dan pembimbing karena sudah lulus pendidikan khusus. Untuk menjadi pastor, seorang minimal harus menyelesaikan 10 tahun jenjang pendidikan, 2 tahun masa novisiat untuk mengelola batin dan hidup rohani, 4 tahun pendidikan filsafat dan teologi, 1 tahun semacam praktik kerja lapangan, 1 atau 2 tahun semacam pendidikan profesi, 1 tahun kembali praktik kerja lapangan sebelum pada akhirnya ditabiskan atau dilantik menjadi pastor. Proses ini bisa lebih lama tergantung dari kebijaksanaan tempat pendidikan atau kondisi calon pastor tersebut. Dalam setiap jenjang pendidikan ini, tiap angkatan saya pastikan tidak akan bertambah tiap tahun. Anggota tiap angkatan pasti berkurang, entah mundur atau dimundurkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Ini proses alami untuk memunculkan pimpinan agama yang benar-benar terpilih dan siap diterjunkan ke tengah-tengah umat dan dunia. Apakah setelah lulus mereka lepas begitu aja? Jawabannya tidak. Mereka tetap dipantau dan wajib mengikuti pelatihan kursus yang dilakukan secara periodik. Salah satu contoh pelatihan itu berunjuk studi iman muda yang diwajibkan pada pastor yang umur ditahbiskan di bawah 5 tahun, atau juga ada studi iman madya untuk usia tahbisan yang lebih senior. Bahkan ada program pendampingan untuk para pastor yang memasuki usia lansia. Pendidikan yang ketat dan berkelanjutan tersebut untuk menjaga profesionalitas pimpinan agama Katolik. Kita mungkin pernah dengar ada pastor yang ahli di bidang matematika, biologi, sejarah, antropologi, seni budaya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi apapun keahlian pastor tersebut, mereka secara profesional adalah seorang pimpinan agama Katolik yang memiliki tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Oleh karena itu, hanya mereka yang telah tertabiskan yang berhak dan sah memberikan pengajaran dalam pelayanan ekaristis misa, walaupun di tengah-tengah umat ada umat yang jauh lebih pintar. Bahkan jika ada umat yang memiliki pengetahuan kitab suci atau teologi lebih pintar daripada pastor, ia tetap tidak boleh berkhotbah dalam pelayanan ekaristis. Bagaimana jika seorang pastor yang memberikan pengajaran yang kontroversial? Seluruh pimpinan agama Katolik, mulai dari pastor, uskup, kardinal, sampai ke paus, terikat oleh prinsip pengajaran yang sama, yang berlandasan pada iman akan Yesus Kristus dan tradisi gereja perdana. Sumber tertulisnya adalah dari Alkitab sendiri dan ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja, serta ensikliknya atau surat amanat paus yang menjadi acuan semua umat Katolik di seluruh dunia. Jika ada beda tafsir atau suatu bab atau ayat dalam Alkitab, atau ada ayat yang bertentangan satu sama lain dalam Alkitab, prinsipnya jelas,
Jika ada pertentangan, maka prinsip yang dipakai adalah landasan atau ajaran umat dari Yesus Kristus yang menjadi roh dari Alkitab, yaitu ajaran kasih. Oleh karena itu, tiap kali membaca Alkitab harus mempertimbangkan ikatan kalimat, perhatikan sudut pandang penulisnya, mempertimbangkan fakta sejarah dan kebudayaan saat ayat tersebut ditulis, membedakan kata kiasan dan harifiah, dan mengacu pada terjemahan Alkitab yang akurat. Terjemahan Alkitab yang akurat pada umumnya berasal dari pimpinan agama Katolik yang memang telah diberi kuasa pengajaran. Tetapi jika ada ayat Alkitab yang ingin dikontekstualkan dengan isu sekarang seperti isu aborsi, terorisme, atau yang lain, maka kita mengacu pada magisterium. Di dalam gereja Katolik, khususnya gereja Katolik Roma, ada istilah magisterium, yaitu Sri Paus dan para uskup yang dalam kebersamaannya dengan Tuhan mendapat tugas untuk menginterpretasikan sabda Tuhan. Apa yang diinterpretasikan menjadi acuan bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Magisterium adalah kata bahasa Latin magisterium yang aslinya adalah bermakna kantor presiden, pimpinan, direktur, pengawas, atau yang lainnya juga khusus, walau jarang dipakai kantor guru, pengajar, instruktur, anak-anak muda, atau bermakna jajaran, instruksi, atau nasihat. Apa yang saya jabarkan di sini hanya sebagai kecil dari keseluruhan proses sertifikasi yang terjadi dalam gereja Katolik. Menurut saya, dalam konteks ini, sertifikasi penting untuk menjaga profesionalisme pimpinan agama. Pimpinan agama Katolik itu sekali lagi mendapat tugas dan mengajar, menguduskan, dan memimpin. Tugas ini amanat sangat berat karena harus ada keselarasan atas apa yang dikatakan dan diperbuat. Harus sejalan antara yang diajarkan dengan yang dipikirkan. Intinya menjadi panutan luar dalam bagi umat serta siapa saja yang ditemui, apalagi ada tugas menguduskan, kedati sang pastor hanya sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menguduskan umat, tetapi sang pastor sendiri memiliki ikatan moral untuk menjaga kekudusan diri dan hidupnya. Dalam konteks tradisi gereja Katolik, sertifikasi pimpinan agama saya pikir sangat penting untuk menjaga kesatuan ajaran, kesatuan umat, dan memberikan kepastian bahwa pokok ajaran agama bisa dijalankan dengan baik dan benar. Contoh sederhananya, Yesus mengajarkan kasih universal sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Ajaran ini diteruskan kepada para pimpinan turun-temurun, lalu diajarkan kepada umat. Maka umat pun menjalankannya ajaran kasih itu, baik kepada dirinya sendiri, sesama, tanpa memandang golongan, sara, bahkan alam semesta. Artikel ini Kompasiana. Bagikan juga pesan ini atau video ini karena sangat penting kita mencapai semua orang. Terima kasih.